Assalamualaikum sahabat biologi semuanya. Kita mau membahas soal UTBK tahun 2019 ya. Ini soalnya berhubungan dengan sistem respirasi ya. Pernyataan manakah yang tidak benar, yang tidak ya, berarti kita cari yang salah. Dalam kaitannya dengan pertukaran. Nah, ini berarti ngomongin pertukaran. Pertukaran oksigen dan CO2. Nah, ini yang kita tahu pertukaran CO2 dan oksigen itu kan terjadinya di alveolus. Oke, kita lihat sekilas ya sambil kita kita ingat-ingat yang sebelum-sebelumnya kita pernah pelajari ya. Oke, nah bisa dilihat ntar. Oke, kalau ngomongin sistem respirasi, pertama dimulai dari hidung ya kan, dari hidung terus ke faring ya. Faring itu tempat pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan, terus ke laring. Laring ini mungkin teman-teman bisa tahu dari apa sih namanya, jakun ya. Cowok cewek kan ada jakun, cuma kalau cewek itu jakunnya nggak nonjol ya, karena itu ciri-ciri sekunder cowok ya, kalau cewek nggak menonjol. Jadi laring itu tempat yang ada jakunnya dan ada pita suaranya. Habis laring terus batang tenggorokan atau trakea ya. Trakea, habis trakea bercabang menjadi dua, namanya bronkus ya, percabangan dari trakea. Bronkus bercabang kiri dan kanan ada dua. Bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus ya. Bronchiolus cabang dari bronkus. Nah, habis bronchiolus baru terakhir di gelembung paru-paru, alveolus ya. Di alveolus yang bentuknya seperti gelembung ya, berongga tengah-tengahnya, jadi seperti balon. Seperti balon, tengah-tengahnya itu ada rongga ya kan, ada tengah-tengahnya berongga, dan setiap gelembung-gelembung alveolus itu dibungkus oleh pembuluh darah, dibungkus oleh kapiler gitu. Jadi kalau digambarin alveolus berarti begini ya, gambarnya itu gelembung gitu ya, terus gelembung gini. Nah itu ya, gelembung, terus di sini ada kapilernya, jadi kelilingin oleh kapiler. Nah, kapilernya banyak di sini. Nah gitu, di sinilah nanti terjadi pertukaran gas gitu ya. Pertukaran gas kalau kita gambarkan lebih besar ya kan, kita gambarkan lebih besar gambarnya mungkin gini. Pertukaran gas akan terjadi ketika terjadi perbedaan tekanan ya. Jadi misalnya ini kalau saya gambarkan dua pipa, ini pipa pertama ya misalnya ya, ini pipa yang kedua misalnya. Nah, ini pipa kedua ya, ini pipa kedua. Yang namanya pertukaran gas itu pasti terjadi secara difusi ya. Jadi pertukaran gas itu hanya bisa terjadi secara difusi. Jadi kalau ada pernyataan yang bilang gas bertukar secara osmosis, itu udah bisa dicoret langsung. Jadi pertukaran gas itu pasti secara difusi. Nah gitu. Dan pertukaran akan terjadi ketika ada perbedaan tekanan parsial gitu. Misalnya ada gas X ya kan, ada gas X ya. Gas X itu di sini tekanannya 45. Nah, di sini tekanannya 40, maka otomatis gasnya itu akan berpindah dari yang tekanannya 45 mm Hg ke 40 mm Hg gitu. Jadi perbedaan tekanan itu akan sangat berpengaruh ke perpindahan gasnya. Kalau di sini ada 60 mm raksa, di sini ada 30 mm raksa. Nah, maka gas itu akan pindah ke sini. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Ini yang disebut dengan perbedaan tekanan parsial ya. Karena adanya perbedaan tekanan parsial, maka akan terjadi pergerakan dan perpindahan. Kalau nggak ada perbedaan tekanan parsial, maka nggak akan terjadi pergerakan. Dan gas itu perpindahannya secara difusi. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi ya. Oke, kita bahas soalnya ya. Oke teman-teman, kita lihat sekarang dari soal yang tadi kita bahas kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana. Oke, pernyataan yang salah ya. Oke, yang pertama, pertukaran oksigen dan CO2 dalam kapiler terjadi secara osmosis. Wah, langsung ketahuan nih teman-teman, jawabannya salah ya. Jadi ini udah jelas salah yang A nih. Udah jelas salah, berarti jawabannya yang A. Tapi ini informasi buat teman-teman ya. Kalau ketemu soal kayak begini, kalau bisa tetap dicek juga BCDE-nya seperti apa. Siapa tahu jangan-jangan ada jawaban yang sama. Nah, jangan-jangan kita salah baca dan bisa jadi jawaban A ini jadi salah. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kita kan bahas soal nih, jadi kita harus bahas semua. Yang B, pada alveolus, molekul gas akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke rendah. Bener ya? Seperti yang saya jelasin tadi, difusi gas akan terjadi ketika ada tekanan parsial. Oke, ini bener. Yang C, pertukaran oksigen dan CO2 yang terjadi di jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. Betul ya.
Yang D, jika tekanan CO2 di alveolus 40 mm Hg dan tekanan CO2 di dalam kapiler, ya kan, kapiler yang memukus alveolus, ya kan, maka CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus. Benar ya? Karena di kapiler itu tekanan 4,6, 46, di alveolus 40, maka otomatis gas itu akan berpindah dari yang tekanannya tinggi ke tekanan rendah. Berarti yang D benar juga. Yang E, jika tekanan oksigen di alveolus 100 mm Hg, sedangkan tekanan oksigen di paru-paru 40 mm Hg, maka gas sudah jelas ya, pasti akan berpindah dari alveolus ke kapiler gitu. Jadi jelas ya, menembus respirasi dari alveolus menuju kapiler. Jadi benar semua nih. Nah, berarti udah jelas, yang salah itu yang A gitu. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan cek di soal-soal yang berikutnya yang udah saya buat gitu. Kalau ada pertanyaan, tulis di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.